Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tak lupa dan tak bosan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain syukur dengan lisan kita, kita juga bersyukur dengan hati kita dan juga dengan perbuatan kita. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikannya kepada kita, tiada terhitung, tiada terhingga, tak bisa kita jumlah, tak bisa kita hitung. Mulai kita ada dalam kehidupan di alam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya dari apa yang kita butuhkan, sampai kemudian kita bisa seperti sekarang ini. Tak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi suatu yang wajib bagi kita sekalian untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita sekalian dengan azab yang pedih jika kita tidak bersyukur kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena bagaimanapun kondisi kita sekalian, maka sesungguhnya ketidakberdayaan kita, keadaan kita yang tidak berdaya, maka sesungguhnya itu sungguh lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Itu lebih baik dari orang-orang yang hidup sebelum kita sekalian. Karena kita sampaikan bagaimana kehidupan orang-orang sebelum kita, dari apa yang dimakan, dari apa yang dipakai, dari fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupan mereka. Dibandingkan kita, maka kita lebih baik. Dalam kondisi yang paling apa pun, maka sesungguhnya kita lebih baik daripada mereka. Ketika dalam perjalanan, orang-orang dahulu, termasuk dari para salafus saleh yang kita baca sejarahnya, ketika mereka safar, semakin jauh perjalanan yang mereka tempuh, semakin besar rasa lelah yang mereka rasakan. Karena kendaraannya tidak seperti kendaraan kita. Kalau kita ini dalam perjalanan yang jauh masih nyaman, karena yang kita naiki adalah mobil yang ber-AC. Orang-orang dahulu sebelum kita, kendaraannya hanya unta, kuda. Kalaupun ada tanduhnya, ketika hujan lebat pun gak akan berani untuk meneruskan. Bisa kena angin, jatuh, bocor, dan lain sebagainya. Kemudian ketika panas pun, ya panas. Perjalanan tidak mulus seperti jalan-jalan di zaman kita ini. Perjalanan yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat.
rambut tidak acak-acakan, pakaian juga tidak compang-camping, bisa tidur di jalan, bahkan nyaman dengan AC jalanan. Jalannya mulus, jalan tol. Dari sisi makanan, orang-orang dahulu sangat sederhana dari makan. Tidak sebanyak kita sekarang ini. Ada banyak model makanan. Nggak selera dengan makanan satu. Cari makanan yang lainnya yang mengundang selera. Bisa memilih makanan ini, makanan itu yang jadi makan. Kalau orang dahulu sangat sederhana. Yang dimakan kadang-kadang ada tepung, diolah jadi roti, nggak ada rasanya, jadi makan setiap hari dan itu dimakan. Maka kita ini sekali lagi dalam kondisi separah apapun itu lebih baik daripada orang-orang dahulu. Ketika hujan kita bisa pakai payung, bisa pakai jas hujan. Orang dahulu paling daun yang dipakai untuk payungan, daun pisang, ya, dan lain sebagainya. Pakaian orang dulu di zaman Nabi terutama, orang punya pakaian satu setel itu sudah bagus, 2 setel kaya. Umumnya rata-rata orang hanya punya 1 kain. Bahkan ada dalam disebutkan dalam kehidupan para salaf, mereka bergantian pakai ketika sholat, bergantian dengan istrinya, pakaian itu dipakai bergantian. Maka tak heran kemudian ketika ada kafaroh dalam dosa-dosa pelanggaran yang kita lakukan, kemudian kafarohnya adalah memberikan makan, memberikan pakaian. Yang mana sekarang ini orang lebih memilih kasih duit aja, memilih kasih fidyah berupa makanan, pilih duit. Pakaian juga tidak banyak laku di sini ketika terjadi bencana alam. Sumbangan-sumbangan pakaian bukan lagi pakaian bekas. Orang-orang nggak mau karena masih banyak yang berikan dengan pakaian yang baru. Orang-orang yang kaya benar-benar nyumbang diberikan pakaian-pakaian yang baru, selimut baru dan sebagainya. Yang mau menerima pakaian bekas. Padahal dahulu dipakai sebagai menebus kesalahan. Memberikan makanan, bukan pakaian. Dalam kehidupan di rumahnya, kalau ingin sekelas raja pun, gitu, ketika mau mandi air hangat, harus pakai api dulu untuk mendapatkan air hangat. Kita sekarang, walaupun bukan raja, ya, bahkan di tempat umum sudah ada air hangat untuk mandi. Gitu. Ketika panas, kalau orang dulu harus kipas-kipas. Kalau raja ada yang kipas, kalau sekarang tidak perlu. Cukup petek, nyala kipas angin, nyala AC. Enak sekali, walaupun bukan setingkat raja. Walaupun bukan setingkat pejabat, orang biasa bisa merasakan lebih dari yang dirasakan oleh raja. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Apa-apa tersaji, tersiap pada kita sekalian dengan sedemikian sempurna. Jadi kalaupun hujan, rumah bocor, atap jebol, itu masih lebih baik daripada orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Sekali lagi, pakaian saja sedikit sekali. Mereka punya pakaian. Kita lebih-lebih.
Ya, kita lebih-lebih. Demikian pula aktivitas kehidupan kita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap senantiasa diberikan petunjuk agar senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kenikmatan yang luar biasa. Kalau dulu tidak bisa dihitung, sekarang pun lebih tidak bisa dihitung lagi. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya setiap kita khutbah, bukan hanya setiap kita bertemu dengan teman, gimana kabarnya, alhamdulillah. Tapi hendaknya setiap apa saja mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis kita mengucapkan alhamdulillah dari lisan kita, dari hati kita, dan dari perbuatan kita yang menunjukkan akan rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka salawat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, memberikan contoh, yang telah menunjukkan meskipun tidak langsung kepada kita sekalian, sehingga kita mengenal Allah, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengenal jalan yang benar dan yang tidak benar dan sebagainya. Yang karenanya kita ucapkan salawat dan salam untuk beliau, karena kita bersyukur, kita berterima kasih kepada beliau. Kita tidak ingin menjadi orang yang kufur, tidak bersyukur, tidak bisa berterima kasih, karena tidaklah seorang itu dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bisa berterima kasih kepada sesama kita. La yashkurillah man lam yashkurin nas. Ya, tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita setiap kali disebut namanya kita bersolawat kepadanya. Kita bersolawat kepadanya. Ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang tidak bisa kita hindari. Wajib kita patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur kepadanya, agar kita mentaatinya, agar kita bersyukur, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, ucapkan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita lakukan. Tidak boleh kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan. Selain itu, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita ingin mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengabarkan siapa saja yang bersolawat kepada aku 1 kali, Allah balas dengan bersolawat kepadanya 10 kali. Mana ada perdagangan yang paling menguntungkan selain berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala? Berdagang kepada manusia, keuntungannya paling banter adalah 100%. Dan kalau berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita modal 1, Allah balas 10. Berapa persen? Jadi untuk kebaikan. Dan karena ini pula akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membalas kita dengan banyak kebaikan.
Padahal ketika kita bisa mengucapkan salawat, itu juga karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kepada kita, lisan kita bisa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, satu kali Allah balas 10 kali. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kau dustakan? Allah berikan balasan yang lebih baik. Dan selalu setiap amal yang kita lakukan Allah balas dengan kebaikan, bukan hanya sholawat. Membaca huruf dalam Al-Quran, Allah balas 10 kali setiap huruf yang kita baca. Satu huruf, kita mendapatkan 10 kebaikan. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Jadi untuk kebaikan kepada kita sekalian. Dan kebaikan itu ada pada mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti itu baik bagi kita. Pasti tidak ada ruginya. Sebaliknya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, pasti itu perkara yang tidak baik. Pasti itu perkara yang akan merugikan kita, terutama kelak di akhirat. Menjadikan kita bangkrut karenanya. Selain itu, kita berselawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Karena beliau di antara nabi, satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan wewenang untuk memintakan syafaat kepada umatnya. Maka kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang Allah berikan perkenan kepada Nabi SAW memberikan syafaat pertolongannya kepada umatnya dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan syafaat kepada orang-orang yang mungkin karena dosa-dosanya dia masuk surga, kemudian dengan syafaat Nabi dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Karena dosa-dosanya dia masuk neraka, tapi dengan syafaatnya Nabi kemudian dia terbebas dari neraka. Bisa jadi seorang ahli surga yang mendapatkan syafaat dengan Nabi, dia mendapatkan surga yang paling rendah, kemudian dengan syafaat Nabi surganya naik menjadi 2 tingkat, 3 tingkat dan seterusnya. Allah hidup bukan hanya di dunia tetapi untuk akhirat. Dan hidup seorang mukmin adalah untuk akhirat. Dunia itu hanya persinggahan kecuali bagi orang-orang yang menginginkan tinggal di dunia. Dan itu adalah sebuah kekeliruan. Karena hakikatnya dunia itu adalah persinggahan. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka dengan kehadiran kita di majelis ini, semoga ini juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada makanan. Itu bonusnya saja. Jadi telah kita niatkan sejak awal, malam ini habis isya kita ngaji. Kalaupun kemudian hujan yang menghalangi kita, insya Allah itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian ada makanan, itu hanya bonusnya saja. Ya. Kalaupun makanannya banyak, karena banyak yang tidak hadir, itu karena apa? Bonus dari kesungguhan dari teman-teman kita yang berhalangan karena mungkin kurang tekadnya. Atau karena takut niatnya karena makanan. Tapi insya Allah niat kita sejak awal dari ingin ngaji. Oleh karena itulah tetap kita sampaikan nasihat-nasihat, terutama apa yang kita ucapkan untuk diri saya sendiri dan juga kepada antum sekalian. Dan semoga yang telah menyiapkan hidangan makanan apapun bentuknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan sebanyak yang hadir di sini. Dan semoga makanan itu menjadi energi yang baik yang mendorong kepada kita sekalian untuk lebih bersemangat di dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang memberikan makanan mendapatkan jariah dengannya. Dan tak lupa juga kita mendoakan kepada yang memberikan konsumsi, baik makanan ataupun minuman apapun bentuknya, Allah berikan makan dan minum. Selain ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepadamu dengan kebaikan, dan tidak ada kebaikan yang lebih baik kecuali apa yang Allah berikan. Kita juga mendoakannya nanti, Allahumma at'imman at'amani waski man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberiku makan, dan berikanlah minum orang yang memberiku minum, sehingga kehidupannya tidak akan kelaparan insyaallah. Ya. Hartanya akan semakin berkah, bisa dirasakan orang banyak, bisa menjadi energi positif untuk melanjutkan kebaikan yang satu dengan dari menuju kepada kebaikan yang berikutnya. Dan insyaallah inilah tabungan akhirat. Kalau makanan yang dimakan sendiri barangkali akan habis dan menjadi kotoran. Tapi kalau makanan yang diberikan orang lain berupa sedekah, infak dan sebagainya, akan langgeng dan itu akan diambil kerak di akhirat insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semua sehingga bukan kita yang makan, semoga kita yang lain waktu kita yang memberikan makanan kepada yang lainnya. Kalau sekarang ini mungkin kita hanya makan, ya, tapi kita menginginkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di lain waktu kitalah yang akan memberikan makan kepada yang lainnya, termasuk kepada yang memberikan makan insyaallah. Ya. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya buat saya sendiri dan juga antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, menjaga keikhlasan kita, dan Allah kumpulkan kita sekalian kelak dalam kebaikan-kebaikan berikutnya dan kebaikan di akhirat kelak, dengan memasukkannya kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan para syuhada, sholihin, siddiqin, dan juga bertetangga insyaallah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Kita tutup dulu dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata julu di mana?